Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai rukhsah. Jadi, rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukallaf karena adanya uzur yang sah seperti sakit, safar, jamak, darurat, sehingga ia boleh meninggalkan bentuk hukum asal yang berat dan berpindah kepada bentuk yang lebih mudah tanpa menghapus kewajiban secara hakikat. Rukhsah selalu terkait dengan azimah, hukum asal, dan hanya berlaku selama uzurnya masih ada. Ketika uzurnya hilang, hukum kembali ke azimah. Selanjutnya yaitu pengertian rukhsah. Secara bahasa, rukhsah berarti kemudahan, kelembutan atau keringanan setelah adanya kesempatan. Secara istilah usul fikih, rukhsah adalah hukum yang disyariatkan Allah berdasarkan uzur hamba untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai pengecualian dari hukum asal yang umum, sementara sebab hukum asal itu masih tetap ada. Menurut Imam As-Sadhibih menjelaskan bahwa rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena uzur yang berat sebagai pengecualian dari hukum umum yang menuntut pelarangan dan hanya dibatasi pada kadar kebutuhan. Artinya, rukhsah bukan keringanan bebas tetapi keringanan terukur yang tetap menjaga tujuan hukum asal dan tidak boleh diperluas melebihi kebutuhan. Selanjutnya yaitu dalil rukhsah dalam Islam. Al-Quran membolehkan orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa Ramadan dan menggantinya di hari lain. Kemudian menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ayat lain menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan, menjadi dasar umum kaidah, tidak ada kesulitan dalam syariat. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat diwajibkan 4 rakaat ketika mukim, 2 rakaat ketika safar, dan 1 rakaat dalam kondisi yang sangat takut, yang menunjukkan adanya rukhsah karena keadaan. Hadis lain menjelaskan bahwa Allah mencintai seorang hamba yang menerima rukhsahnya, sebagaimana mencintai hamba yang melaksanakan azimahnya, sehingga mengambil rukhsah yang sah termasuk bentuk ketaatan, bukan kelemahan iman. Berikut rukhsah menurut Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi ayat ini menjelaskan landasan utama bahwa inti dari syariat Islam adalah kemudahan, bukan kesulitan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya dalam beragama, melainkan ia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mempersulit diri dalam beribadah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rukhsah. Ditinjau dari sebabnya, rukhsah bisa muncul karena beberapa hal pokok. Yang pertama, darurat, ancaman kepada jiwa, agama, akal, harta, atau kehormatan, sehingga boleh memakai yang asalnya haram sekedar menyelamatkan 5 hal pokok itu. Boleh memakai yang asalnya haram sekedar menyelamatkan 5 hal pokok itu. Yang kedua yaitu hajah, kebutuhan kuat, kesulitan yang bukan darurat, tetapi jika tidak diberi keringanan akan menyulitkan banyak orang, misalnya dalam sebagian akad muamalah. Ada juga sebab lain seperti safar, sakit, lupa, ketidaktahuan dalam batas tertentu, paksaan, dan adanya kekurangan ataupun kelemahan
fisik, mental, atau finansial dari segi bentuk keringanan Ulama membaginya antara lain menjadi takfif isqats atau pengguguran seperti gugurnya Jumat bagi musafir, takfif tankis atau pengurangan seperti qasar dalam sholat, takfif ibdal atau penggantian seperti tayamum menggantikan wudhu, takfif takdim dan akhir yaitu memajukan atau mengakhirkan ibadah dengan jamak. Ditinjau dari hukumnya, ada rukso yang wajib diambil seperti makan makanan haram sekedar menyelamatkan nyawa, rukso yang sunnah seperti qasar sholat bagi musafir yang mengalami kesulitan, dan rukso yang mubah boleh mengambil atau tetap pada azimah selama tidak menimbulkan bahaya. Rukso dalam sholat. Rukso dalam sholat mencakup waktu, jumlah rakaat, cara pelaksanaan, dan syaratnya. Contohnya yaitu qasar dalam sholat zuhur, asar, isya yang asalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat ketika safar yang memenuhi ketentuan jarak dan sifat perjalanan. Yang kedua yaitu jamak, menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, zuhur, asar, maghrib, isya karena safar atau hujan lebat, sakit berat, atau dalam kondisi kerja penting yang diakui ulama tidak bisa ditinggalkan. Dari sisi cara pelaksanaan, rukso meliputi sholat sambil duduk, berbaring atau dengan isyarat bagi orang yang tidak mampu berdiri, dan rukuk sujud secara normal. Yang kedua yaitu tayamum, sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib saat tidak ada air. Penggunaan air berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu menyapu khuf, sepatu atau kaos kaki tertentu sebagai ganti memasuk kaki, sebagai keringanan bagi mukim dan musafir dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya yaitu rukso dalam puasa. Rukso puasa terutama tampak dalam kebolehan berbuka dan mengkodok atau membayar fidyah sesuai keadaan. Beberapa bentuknya. Yang pertama yaitu musafir yang menempuh jarak safar dan mengalami kesulitan. Jika berpuasa boleh berbuka dan wajib mengganti di hari lain ketika mukim. Yang kedua yaitu orang sakit yang jika berpuasa dikhawatirkan memperparah penyakit atau menghambat kesembuhan, jadi boleh berbuka dan mengkodok setelah sembuh. Bagi yang kelemahannya permanen seperti lansia yang sangat lemah atau orang dengan penyakit kronis yang tidak diharapkan sembuh, ruksonya dengan membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap diri bayinya juga dapat menyebabkan diperbolehkannya ruksoh untuk tidak puasa dan kemudian mengqadha, dan dalam sebagian pendapat ditambah fidyah atau menggantinya dengan dibayar menggunakan gaji yang ia dapatkan. Yang selanjutnya yaitu rukso dalam haji dan umroh. Dalam haji dan umroh, rukso diberikan karena beratnya manasik dan perbedaan kondisi jamaah yang mengalami halangan sehingga tidak bisa menyempurnakan manasik tertentu boleh bertahalul dengan membayar fidyah sesuai aturan, misalnya karena terpaksa meninggalkan sebagian kewajiban haji. Yang kedua yaitu orang yang secara finansial mampu tetapi fisiknya lemah permanen boleh mewakilkan badal haji dengan syarat-syarat yang ditetapkan ulama sehingga kewajiban hajinya tetap tertunaikan. Rukso juga tampak dalam teknis pelaksanaan, yaitu lansia atau orang sakit boleh tawaf dengan kursi roda dan dibantu orang lain, sholat jamak dan qasar di perjalanan haji, serta menyesuaikan waktu dan tempat berkumpul di Arafah
dan Musdalifah sesuai kelonggaran yang diakui fikih. Selanjutnya yaitu rukso dalam muamalah. Dalam muamalah, rukso tampak dalam kebolehan beberapa akad yang asalnya mendekati larangan umum karena ada unsur ketidakjelasan, tetapi dibolehkan demi kebutuhan masyarakat dengan syarat tertentu. Misalnya akad salam. Pembayaran dimajukan sedangkan barang diserahkan kemudian, yang secara umum termasuk jual beli barang yang belum ada, tetapi dibolehkan dengan pengaturan detail tentang jenis, jumlah, dan waktu penyerahan. Rukso juga tampak pada keringanan bagi orang yang benar-benar sulit membayar hutang dengan memberi penundaan atau bahkan penghapusan sebagian hutang yang dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang. Yang kedua yaitu toleransi atas gharar kecil yang sulit dihindari dalam transaksi modern, selama tidak berubah menjadi gharar berat, misalnya dalam beberapa bentuk layanan keuangan kontemporer yang dikaji ulama. Selanjutnya yaitu hikmah dan tujuan rukso. Hikmah utama rukso adalah menjaga agar agama tetap berada pada koridor, tidak memberatkan, sehingga kewajiban dapat dijalankan oleh semua lapisan umat dalam situasi normal maupun sulit. Rukso memastikan bahwa syariat tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan manusia, sejalan dengan kaidah bahwa Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Tujuan lainnya menjaga 5 muqasid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, karena semua ruksoh yang sah selalu bermuara pada penjagaan salah satu atau beberapa dari 5 hal ini. Yang kedua yaitu mendidik keseimbangan. Ketika ada unsur seorang hamba tidak memaksa diri hingga binasa, tetapi saat uzur hilang ia kembali kepada azimah dan tidak bersembunyi di balik ruksoh untuk bermalas-malasan. Selanjutnya, kesimpulan ruksoh. Ruksoh adalah keringanan hukum syariat yang disyariatkan Allah karena adanya uzur yang sah, sebagai pengecualian dari hukum asal demi menghilangkan kesulitan dan menjaga permasalahatan hamba. Bentuknya itu sangat luas dalam sholat, puasa, haji dan umroh, dan muamalah, dengan kaidah bahwa rukso harus berlandaskan dalil, terikat dengan uzur, dan dikembalikan kepada azimah ketika uzur hilang. Dengan memahami rukso secara ilmiah, seorang muslim dapat beribadah dengan tenang, seimbang antara memegang teguh hukum asal dan menerima keringanan yang menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cukup sekian pemaparan materi tentang rukso yang akan saya lakukan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.